Halo guys, selamat datang di channel gua Monoman Saham. Di video kali ini gua akan update waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham ya guys ya. Sebenarnya di konten-konten gua yang sebelum-sebelumnya itu sudah selalu sering gua singgung ya, tetapi tentunya tidak fokus ke strategi membeli dan menjual saham, tetapi hanya sekilas-sekilas aja gitu guys ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas agak lebih detail gitu loh guys ya. Nah guys, hari ini tuh guys, itu indeks itu mulai agak turun ya guys ya. Tanggal 20 Mei ini itu turun, hari ini tuh turun 46 poin ya, 46,49 atau 0,65%. Itu setelah beberapa hari itu rally sampai tembus 7,1 ribu ya guys ya, IHSG ya guys ya. Nah guys, di saat IHSG kemarin ya itu rally, beberapa saham kalian mungkin hijau ya guys ya, mungkin hijau ya, kalian pasti bingung gitu guys ya, ini gimana ini ya guys ya, jual atau tetap pegang gitu loh guys ya. Nah guys, kalau menurut gua ya guys ya, kalau menurut gua, kalau beli dan jual saham itu semuanya tergantung dari planning awal lo mau pakai strategi apa gitu loh guys ya. Misalnya guys ya, yang pertama guys ya, yang pertama untuk value investing ya. Untuk value investing, gue jelasin ya, strategi beli dan jual itu berbeda dengan swing trade gitu loh guys ya. Kapan waktu beli, kapan waktu jual itu tentunya beda banget guys ya. Nah, jadi begini guys, yang pertama untuk value investing dulu ya guys ya. Value investing ini mirip dividend reinvest ya guys ya. Value investing itu kita beli saham itu ketika under value ya guys ya. Belinya itu waktu under value. Di video gue sebelumnya tentang analisa fundamental ya, nanti gue kasih linknya di deskripsi ya. Lo yang belum nonton, lo tonton lah linknya di deskripsi ya. Lo lompat, lo tonton dulu ya analisa fundamental seperti apa. Di video itu gue jelasin kalau kita itu untuk value investing itu screening dulu ya, screening saham. Setelah menemukan yang bagus, yaitu saham-saham yang under value ya, harganya murah, secara fundamental bagus tapi harganya murah, itu kita beli gitu loh guys ya. Kalau nggak menemukan, screening tapi nggak menemukan, tapi kita menemukannya saham-saham bagus tapi value-nya masih tinggi, ya itu kita masukin watchlist gitu loh guys ya. Ya, jadi kalau value investing belinya waktu itu ya guys ya, waktu kita menemukan saham yang under value, itu kita beli ya guys ya. Untuk value investing, kapan jualnya? Jualnya tentunya setelah sahamnya ini harganya menjadi over value gitu guys ya. Jadi beli pas under value, jual pas over value gitu loh guys ya. Over value itu kapan? Over value itu tentunya ketika harganya itu sudah di atas harga wajar gitu loh guys ya. Di atas harga wajar. Ya, kapan harga wajarnya? Harga wajarnya itu berapa? Nah itu kalian nggak usah bingung-bingung, gua udah kasih linknya juga ya. Nanti kalian bisa download kalkulator harga wajar. Gua kasih linknya sekalian di deskripsi gitu loh guys ya. Jadi lu biar makin jago gitu guys ya. Ya, jadi gitu guys ya prinsipnya. Untuk value investing itu belinya waktu nemu saham yang under value, jualnya waktu sahamnya over value, atau kalian menemukan saham yang lain gitu loh guys ya. Menemukan saham yang lain yang saham yang lainnya ini lebih menarik gitu loh guys ya. Bisa juga seperti itu, dijual, lompat ke saham yang lebih menarik. Itu untuk value investing ya. Atau untuk value investing bisa juga ketika fundamental sahamnya ini goyang gitu loh guys ya. Sudah tidak sesuai dengan harapan kalian gitu loh guys ya. Misalnya contohnya ya di saham-saham yang kinerjanya turun drastis gitu loh guys ya. Turun drastis ya, kalian harus mulai pikir-pikir gitu loh guys ya. Kalian cari momen yang tepat untuk dijual aja gitu loh guys ya. Momen-momen seperti ini ya, seperti saat ini ya, IHSG lagi rally-rally gini, ini kalau kalian itu sudah hijau atau kerugian kalian tuh sudah tipis banget ya, saham ini sudah tidak sesuai harapan kinerjanya, kalian bisa jual ya. Ini untuk value investing ya, value investing sekali lagi guys ya. Jadi kita beli dan jual itu masing-masing gitu loh guys ya. Jangan kalian ini trading gitu loh guys ya. Kalian trading tapi kalian belinya kayak value investing. Kayak yang pertama gue jelasin tadi ya, kalian pasti akan bingung gitu loh guys ya. Kalian akan kacau gitu guys ya. Nah guys, yang kedua untuk dividend reinvest ya.
Dividen reinvest ini yang strategi yang gua pakai ya. Ini adalah strategi sapi perah gitu loh guys ya. Sapinya piara, susunya aja yang diambil gitu loh guys ya. Jadi kalau untuk dividen reinvest, strategi belinya sama dengan value investing ya, ketika harganya itu murah gitu loh guys ya. Jadi kita kalau ngincer ya, kita sudah menemukan nih saham yang bagus nih, contohnya PTBA ya, kita incer tentunya ketika harganya ini di bawah harga wajar gitu loh guys ya. PTBA awal tahun ya, kita cek aja chartnya guys ya, daripada bingung ya. Nah guys, kalau kalian dividen reinvesting ya, kalian membeli itu ketika harganya di bawah-bawah gini guys, di level-level support gini guys ya. Jadi ketika perusahaannya kinerjanya menurun, itu malah kita beli gitu loh guys ya. Kita beli gitu loh guys, gitu ya. Kalau jualnya kapan? Nah, jualnya dividen reinvesting ini sebenarnya tidak dijual guys, karena kan sapinya diambil susunya doang guys ya. Jadi kalau dividen reinvest ini kita beli aja gitu. Beli pas harga murah-murahnya gitu guys ya. Beli pas harga murah-murahnya, jualnya enggak. Tapi sekali lagi guys, gue ingetin ya. Ketika harganya sudah menjadi terlalu mahal, ya itu tentunya dia tetap dijual guys ya. Karena apa? Karena kalau harganya sudah terlalu mahal, itu kesempatan gitu loh guys ya. Jadi value dividen reinvest ya, ketika investor-investor lain atau trader-trader lain berbondong-bondong masuk ke saham ini karena sentimen ya, karena sentimen, contohnya di PTBA ini waktu itu sentimennya bagi dividen 100%, itu harganya langsung naik sangat-sangat mahal guys, sampai ke 4.500-an ya. Itu tentunya ya kita dapat bagger ya, tentunya kita jual dulu aja gitu loh guys ya. Nanti kalau harganya turun lagi, kita beli lagi aja gitu loh guys ya. Kenapa? Karena value yang diberikan oleh PTBA, dividennya itu waktu itu cuma 600-an ya guys ya, tahun 2022 ya. Tetapi kalau kita jual bagger, itu kita jual bisa mahal karena harga ini didorong oleh duit investor-investor lain yang berbondong-bondong gitu loh guys ya. Jadi harganya naik, ini sudah mengalahkan dividennya gitu loh guys ya. Harganya naiknya sudah jauh-jauh melebihi dividennya ya, tentunya apa salahnya, kenapa harus kita ambil dividennya kalau kita bisa dapat untung besar dari harganya yang jadi tinggi tadi gitu loh guys ya. Nggak harus bagger juga sih, misalnya lo untung sudah 50% gitu loh, jauh di atas dividennya, ya itu lo harus mulai pikir-pikir gitu loh untuk dijual gitu loh guys ya. Asal lu analisa kembali ya data-data fundamentalnya gitu loh guys ya. Apakah data-data fundamentalnya ini sudah overvalue? Ketika overvalue ya lu jual aja gitu guys ya. Nggak usah pusing-pusing gitu guys ya. Ya. Toh nanti juga bisa dibeli lagi, pasti turun lagi gitu loh guys ya. Kalau overvalue ya. Kalau saham itu overvalue, nanti juga pasti ada waktunya itu turun lagi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah idealis, berarti dividen reinvest ya udah merem aja, tungguin dividennya doang lalu diinvestasikan ulang ya, kayak gitu juga nggak masalah sih guys ya, nggak ada salahnya juga lu seperti itu gitu loh guys ya, yang bikin lu tenang, bikin lu nyaman aja gitu loh guys, yang bikin lu seneng aja ya. Kalau gua ketika dividen reinvest itu multi bagger, gua jual karena momen-momen itu jarang terjadi gitu guys ya. Ya, jadi kayak gitu ya guys ya, waktu beli value investing dan waktu beli dividen reinvest dan waktu jualnya itu seperti itu ya. Yang terakhir, ini untuk swing trade ya guys ya. Untuk swing trade guys, seperti yang selalu gue sering bilang, gue ambil contohnya yang kemarin ya. Kemarin kita udah bahas daftar saham-saham yang akan bagian dividen di bulan ini ya guys ya, di bulan Juni ya, di bulan Juni. Nah guys, di bulan Juni dari semua sektor-sektor ini ya, kita itu milih salah satu guys ya, jangan semuanya lu masukin, nanti ada lu malah boncos ya, jadi lu malah terpecah-pecah, nggak terkonsentrasi gitu loh duit lu, jadi keuntungannya itu malah jadinya tipis ya. Gue kasih contoh di ini guys ya, yang kemarin itu di sektor cyclical itu MPMX dan di sektor energi itu Pegas ya guys ya. Nah, Bang Omon sendiri guys, Bang Omon sendiri itu masuknya di dua ini ya guys ya, di energi sama di cyclical ya guys ya.
Nah, itu di Stockbit itu Bang Omon masuk ke MPMX, dan di Pegas itu Bang Omon masuk di di sektor energi itu Bang Omon masuk di Pegas ya, untuk akun di Mirai-nya ya. Jadi guys, ini kapan belinya ya? Tentunya ketika harganya koreksi gitu loh guys ya. Ketika harganya koreksi atau menjelang ini gitu loh guys ya, menjelang pembagian dividen gitu guys ya. Pembagian dividennya untuk MPMX dan Pegas ini biasanya di Juni ya. Akhirnya kita belinya sebulan 2 bulan sebelum itu gitu loh guys ya. Nah, di MPMX ya, itu bagusnya kita beli itu sebenarnya di tentunya di Maret ya. Maret ini paling bagus ya guys ya. Maret ini lo bisa dapat harga paling murah ya. Tapi kemarin kita bahasnya udah agak telat ya kita bahasnya di Mei ya guys ya. Di Mei itu udah harganya udah agak tinggi ya. Kita cari cerukannya lah ya guys ya. Kita cari cerukannya untuk MPMX ini. Lalu untuk Pegas juga sama guys. Kemarin itu kita bahas harganya juga sudah naik tinggi ya guys ya. Harganya sudah naik tinggi, tetapi kemarin sempat terkoreksi ya. Terkoreksi dalam ya guys ya. Nah, ini kemarin Bang Omon mulai kumpulin di harga 1621-an ya, di harga ini ya. Di harga cerukan ini gitu loh guys ya. Nah, kapan kita jualnya untuk Pegas dan MPMX ini untuk swing trade kayak gini guys? Gua selalu bilang ya, berkali-kali guys ya. Berkali-kali gue bilang itu. Nah, saat ini guys, Pegas itu Bang Omon udah floating 6,4%, di MPMX floating profit 4,74%. Nah, ini kagak usah dijual ya. Ini belum waktunya dijual guys. Meskipun IHSG lagi rally-rally ya, ini belum waktunya dijual. Kapan dijualnya? Dijualnya itu menunggu sentimen RUPS sampai dengan cumdit ya guys ya. Sentimen di RUPS itu kadang-kadang juga bisa bikin harganya ini lompatnya luar biasa tinggi gitu loh guys ya. Ini bisa menghasilkan cuan gede juga gitu loh guys ya. Nggak selalu harus dicumdit, tetapi batas maksimal jual ya itu adalah cumdit ya. Jadi rentang waktu jualnya itu di RUPS sampai dengan cumdit. Cumdit ini terakhir, kalau lu masih pegang juga nanti lu jadinya nyangkut ya guys ya. Lu jadinya nggak selalu nyangkut sih, tapi lu jadinya dapat dividen gitu loh guys ya. Ya, jadi seperti itu guys ya. Waktu beli, waktu jual saham itu semuanya beda-beda tergantung planning lu seperti apa ya. Jadi strategi beli dan jual itu masing-masing ya. Masing-masing beda-beda ya. Aliran trading yang lain misalnya berdasarkan technical itu juga beda lagi gitu loh guys ya. Nah, itu nanti kalau kita bahas kepanjangan guys. Mungkin di lain waktu aja kita bahas karena kita juga tidak trading ya. Bang Omon tidak menjalankan trading dengan technical ya, tapi Bang Omon menjalankan tradingnya swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen gitu guys ya, sambil Bang Omon juga melakukan yang namanya dividen reinvest ya, dividennya aja diambilin, reinvest lagi ya, sangat sederhana sekali dan sangat mudah banget ya. Lu baru masuk aja ke investasi saham ya, lu ikutin cara dividen reinvest ini, lu gak usah lu kursus-kursus apa, lu dengerin aja, lu cari saham-saham yang potensial untuk bagi dividen gede, udah di situ aja kalian reinvest juga, itu juga sudah untung kok ya, kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Jadi sederhana sekali, belinya itu masing-masing sesuai dengan planning awal kita, jualnya juga sesuai dengan planning awal kita ya. Sekali lagi untuk swing trade itu jualnya RUPS sampai cumdit ya. Nanti guys, gini guys, lupa gua. Jadi kalau kalian bingung ya guys ya, pucuknya di mana ya. Contoh MPMX tahun lalu aja guys ya. Jadi kita itu guys ya, MPMX tahun lalu itu sekitar Juni ini ya guys ya. Nah, kadang-kadang kita bingung ya guys ya, pucuknya di mana. Kalian bisa pakai strategi buntuti harga pucuknya dengan stop loss ya guys ya. Kalian pasang stop loss sekitar 4% aja gitu guys ya. Jadi kalau ini masih rally terus ke atas, ketika koreksi ya otomatis akhirnya terjual ya, seperti itu. Atau kalian pakai berdasarkan target awal gitu. Target awalnya profit berapa? Kalau kalian rasa udah cukup ya kalian take profit gitu loh guys ya. Seperti itu ya. Jadi memang ini butuh pengalaman dan butuh feeling kalau kalian pakai sistem strategi target gitu loh guys ya.
Yang jelas rentang waktu jualnya adalah di RUPS, hasil pengumuman RUPS sampai dengan cum date ya, kayak gitu untuk swing trade. Ya guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.